Pagi itu aku menunggu di ruang tengah, sendiri di rumah besar yang terlalu dingin untuk seorang janda. Jam di dinding nyaris berhenti, tapi detak hatiku justru makin kencang saat suara langkah kaki mendekat di teras. Aku duduk lebih tegak di kursi roda, membenarkan kimono tipis yang sengaja kupilih, berharap pagi ini ada kejutan. Pintu dibuka pelan. Seorang pemuda berdiri di ambang, kulit sawo matang, rambut acak-acakan, wajahnya polos dan canggung. Ia membawa tas besar seperti perantau yang baru pertama kali ke kota. "Selamat pagi, Nyonya Ivana. Saya Bagas, dari agensi," ucapnya gugup. Aku mengerling, tersenyum setengah. Akhirnya ada juga yang berani masuk ke rumah tua ini. "Masuk, Bagas. Di luar dingin sekali. Jangan bilang kamu takut bertemu janda sendirian." Wajahnya memerah, matanya menunduk. "Bukan takut, cuma rumahnya besar sekali. Saya baru pertama kali kerja di Eropa." Aku mendekatkan kursi roda, menatapnya penuh minat. "Kamu biasa racik jamu di kampung ya?" Bagas mengangguk. "Iya, Nyonya. Biasanya untuk ibu-ibu, supaya tidak gampang capek." Aku tertawa pelan. "Kalau di sini, yang capek itu hati dan kaki." Kursi roda ini sudah seperti pasangan hidupku. Tapi lama-lama bosan juga tahu. Bagas menatapku sekilas, lalu cepat-cepat mengalihkan pandangan ke lantai. "Kalau begitu, saya racikan ramuan khusus. Mungkin bisa bantu Nyonya lebih hangat atau setidaknya nggak terlalu sering peluk selimut." Aku sengaja menghela napas, membiarkan pundakku terekspos kimono tipis. "Bisa janji? Jangan sampai nanti aku kepanasan dan malah kain spray jadi basah semua." Aku tertawa, mengedip iseng. Bagas jadi salah tingkah. "Maaf Nyonya, saya belum pernah meracik jamu untuk orang Eropa. Tapi kalau ramuan saya terlalu panas, tinggal bilang, nanti saya siram air putih, biar adem." Aku menyukai cara dia menjawab jujur. Agak lugu, tapi ada keberanian di balik matanya. Aku tunjukkan dapur khusus di belakang. Setiap pagi, aku ingin temani sarapan, racikan ramuan, temani ngobrol, dan jangan buru-buru pulang. Rumah ini butuh suara baru. "Siap, Nyonya. Saya senang kalau bisa bikin suasana jadi hangat," jawab Bagas. Kini lebih berani tersenyum. Aku tak bisa menahan senyum kecil. Setelah sekian lama, pagi ini terasa berbeda. Rumah besar yang selama ini hanya jadi saksi rindu dan sepi, akhirnya diisi suara tawa dan tatapan mata pria yang tak mudah dialihkan. Aku yakin, besok-besok aku tak perlu takut menunggu pagi datang lagi. Pagi kedua di rumah ini rasanya lain. Aku sengaja bangun lebih awal, membiarkan sinar matahari masuk lewat jendela besar, berharap Bagas sudah ada di dapur. Benar saja, aroma jahe dan rempah pelan-pelan memenuhi ruang makan. Kursi rodaku melaju pelan ke dapur. Di sana, Bagas berdiri di depan meja, memarut jahe dengan tangan cekatan. Kaos tipisnya sudah agak basah di punggung. Aku diam-diam menikmati pemandangan itu. Pemuda desa, polos, tapi penuh energi. "Kamu rajin sekali, Bagas. Baru 2 hari di sini, dapur sudah seperti warung jamu langganan ibu-ibu di kampung ya?" ucapku, iseng. Ia menoleh, tersenyum malu. "Biar nggak kaku, Nyonya," katanya. "Kalau dapur ramai, rumah juga jadi hangat." Aku mengangguk, lalu sengaja mendekat. "Biasanya di kampung, siapa yang sering minta diracik jamu pagi-pagi?" Bagas menoleh ke arahku. Matanya jujur. "Banyak, Nyonya, tapi belum pernah ada yang secantik dan seputih Nyonya Ivana." Kali ini aku pura-pura kaget. "Oh, jadi di sini aku pelanggan spesial ya?" "Wah, jangan-jangan nanti ada bonus rahasia di dalam jamunya." Bagas tertawa kecil. "Bonusnya nanti saya tambah madu, biar manis. Kalau Nyonya makin sehat, itu sudah bonus paling besar buat saya." Aku diam sebentar, memperhatikan wajahnya yang tulus. Tak lama kemudian, ia menyodorkan segelas jamu hangat. "Coba diminum, Nyonya. Kalau terlalu panas, bilang saja." Aku pura-pura meniup permukaan gelas, membiarkan uapnya menyentuh wajahku. "Bagas, kamu tahu, kadang yang bikin hangat itu bukan jamunya, tapi perhatian si peracik jamu yang bikin darahku naik turun." Bagas menahan senyum, pipinya sedikit memerah. "Kalau Nyonya suka, besok saya buatkan lagi ramuan khusus, cuma untuk 1 orang di rumah besar ini."
Aku menikmati tegukan pertamaku. Terasa pedas dan manis bersamaan. Suara burung di luar makin nyaring, tapi di dapur hanya suara dua orang yang saling mengisi kekosongan. Bagas, mulai sekarang temani aku setiap sarapan. Ya, jangan cuma racik jamu, tapi juga racik obrolan. Rumah ini sudah terlalu lama diam. Aku takut lupa caranya tertawa. Bagas menatapku lebih percaya diri. Siap, Nyonya. Saya juga suka rumah ini besar, sejuk, dan mulai terasa hidup. Kami tertawa bersama, dan aku sadar pagi-pagi seperti ini, yang dulu paling aku benci, kini jadi momen yang paling aku tunggu. Satu cangkir jamu, satu senyum tulus, dan suara langkah kaki pemuda desa kini lebih mujarab dari semua ramuan penghangat di dunia. Hari-hari berlalu, rutinitas baru jadi candu. Setiap pagi aku menunggu langkah kaki Bagas di dapur. Suara air mengalir, suara gelas saling bersentuhan. Anehnya, tubuhku perlahan terasa berbeda, lebih ringan, lebih bertenaga. Kursi roda memang masih jadi teman setia, tapi semangatku perlahan tumbuh kembali. Bagas menemaniku di taman pagi ini, mendorong kursi rodaku di bawah sinar matahari yang lembut. Angin tipis membawa harum tanah basah, dan untuk pertama kalinya, setelah lama, aku ingin berjalan, bukan sekadar duduk. Nyonya, mau coba berdiri sebentar? Aku menatapnya, ragu tapi penasaran. Bagas, kamu yakin aku gak akan jatuh? Ia tersenyum, menunduk sedikit. Saya pegangi, Nyonya. Kalau jatuh, jatuhnya ke saya saja, gak akan sakit. Aku tertawa pelan, lalu pelan-pelan berdiri dengan bantuan Bagas. Kaki terasa gemetar, tapi sentuhan tangannya membuatku berani melangkah 2-3 kali sebelum akhirnya duduk lagi. Nafasku terengah, tapi ada rasa bangga yang tak bisa kututupi. Bagus ya, Bagas. Ramuanmu ternyata bukan cuma hangat di badan, tapi juga bikin berani, godaku. Bagas menyeka keringat di dahinya. Saya cuma bantu, Nyonya. Yang kuat itu Nyonya sendiri. Aku meliriknya lama. Senyumku tak bisa hilang. Kamu tahu, Bagas, sudah lama aku gak merasa diperhatikan seperti ini. Dulu, sebelum rumah ini jadi sunyi, aku pikir semua sudah cukup. Tapi ternyata yang paling mahal itu perhatian, bukan harta. Bagas duduk di kursi taman, menatapku serius. Kalau begitu, izinkan saya meracik perhatian setiap hari. Siapa tahu, nanti Nyonya bisa berlari keliling taman. Aku pura-pura cemberut. Jangan-jangan nanti kamu juga lari ninggalin aku setelah aku sehat? Bagas tergelak. Kalau Nyonya sudah kuat, saya tetap di sini. Katanya, kebun besar butuh tukang siram dan tukang cangkul setiap hari. Aku menggoda, tapi Bagas, jangan sembarang siram ya. Kadang-kadang kalau kebanyakan air, tanah jadi becek dan bunga bisa rusak. Ia mengangguk tersenyum penuh arti. Saya janji, Nyonya, siramnya secukupnya. Cangkulnya pelan-pelan. Yang penting tanahnya subur dan bunga bisa tumbuh indah. Matahari makin tinggi, tapi hatiku lebih hangat dari cuaca manapun. Di ujung taman, burung-burung bernyanyi. Di sampingku, Bagas yang dulu asing, kini jadi alasan baru untuk selalu bangun setiap pagi. Sore itu, rumah terasa lebih ramai dari biasanya. Aku duduk santai di ruang tamu. Baru saja selesai minum ramuan sore dari Bagas. Suara mobil berhenti di halaman, membuat suasana hening. Tak lama, pintu depan terbuka, dan seorang wanita parubaya masuk dengan langkah tergesa. Wajahnya kaku. Matanya meneliti setiap sudut rumah sepupu mendiang suamiku, Elena. Ivana, kau baik-baik saja? Kudengar sekarang kau tinggal bersama orang asing dari Asia. Nada suaranya jelas menahan curiga. Aku tersenyum tipis, sengaja menggoda. Aku sehat, Elena. Bahkan, sekarang makin segar. Bagas ini seperti mata air di padang pasir. Elena melirik Bagas dari ujung kaki sampai kepala, lalu berbisik lirih. Kau yakin? Hati-hati, kadang orang asing hanya ingin memanfaatkanmu. Aku tertawa kecil, menahan gemas. Tenang saja, Elena. Di rumah ini, semua kebutuhan diurus sendiri. Lagi pula, kalaupun aku disiram, itu karena memang tanahnya butuh air, bukan karena kebun sebelah lebih hijau.
Bagas masuk membawa nampan minuman. Ia tampak kikuk, menunduk sopan. "Permisi Nyonya, ini tehnya." Elena menatapnya lama, sebelum akhirnya menerima minuman. "Terima kasih. Kalau kau butuh sesuatu, Ivana, ingat saja, keluarga selalu ada." Aku mengangguk, lalu menatap Bagas. "Kamu dengar itu Bagas? Keluarga selalu ada tapi kadang lupa caranya menyiram dan mencangkul kebun sendiri, makanya harus panggil tukang dari jauh." Elena tampak tak nyaman, lalu berpamitan pulang lebih cepat dari rencana. Setelah pintu tertutup, Bagas duduk di sebelahku, wajahnya masih gugup. "Maaf, Nyonya, saya tidak bermaksud membuat keluarga Nyonya curiga." Aku menyentuh lengannya pelan, menahan senyum. "Justru karena kamu berbeda, aku merasa hidup lagi. Rumah ini terlalu lama kering tanpa siraman. Jangan pikirkan omongan orang luar. Yang penting, di sini ada yang meracik kebahagiaan untukku." Bagas menarik napas lega, lalu tersenyum. "Kalau begitu, saya janji nggak akan kemana-mana Nyonya. Selama tanahnya mau disiram, tukang kebun siap bertahan." Kami tertawa, kali ini tanpa canggung. Di luar, senja perlahan turun. Di ruang tamu yang dulu sepi, kini ada dua hati yang mulai percaya. Dan dua tangan yang siap meracik ramuan baru setiap hari. Malam di rumahku selalu dingin, apalagi saat angin dari bukit membawa aroma hujan. Kali ini rasanya lebih menusuk dari biasanya. Aku mengusap lengan, berharap selimut cukup menghangatkan, tapi tetap saja gigil tak mau pergi. "Bagas, kesini sebentar," panggilku dari kamar. Ia masuk pelan, membawa senyum malu-malu seperti biasa. "Iya, Nyonya, ada yang bisa saya bantu?" Aku menunjuk termos di meja. "Buatkan ramuan hangat ya, badanku seperti beku malam ini." Bagas segera ke dapur, ku dengar suara lesung dan sendok, aroma jahe dan madu mulai merayap masuk ke kamar. Tak lama, ia kembali dengan cangkir hangat, matanya menatapku penuh perhatian. "Coba diminum pelan-pelan Nyonya, kali ini saya tambahkan sedikit jahe merah. Biar benar-benar hangat," ucapnya. Suaranya lebih dalam dari biasanya. Aku menyeruput, tapi tak sampai habis. Wajahku mulai memerah, keringat menetes di dahi, selimut terasa berat, dadaku hangat bukan main. "Aduh, Bagas, siramanmu malam ini beda. Biasanya cukup satu cangkir. Sekarang, rasanya satu ranjang bisa basah semua." Aku tertawa, membiarkan bahu kimono terbuka, menatapnya menggoda. Bagas tergagap. "Maaf Nyonya, mungkin ramuannya kepanasan. Kalau terlalu panas, saya siram pakai air dingin, ya." Aku menggeleng, menahan napas. "Jangan, Bagas. Kadang tanah yang kering memang butuh siraman ekstra, biar subur lagi. Lihat, sprei di ranjang ini saja ikut lembab." Aku menarik tangannya pelan ke tepi ranjang. Bagas terdiam, menelan ludah. Matanya tak lepas dari mataku. Aku sengaja mengerang pelan, menggoda. "Bagas, bantu aku. Rumput di dekat bunga mawar di kebun kamar ini sudah lama tak disentuh cangkul. Kalau kamu tak keberatan, cobalah perlahan. Siapa tahu malam ini bunga mawarnya bisa mekar lagi." Ia menatapku ragu, tapi saat ku tarik lebih dekat, Bagas akhirnya paham. Suara kain sprei beradu dengan napas yang saling menghangatkan. Tak ada kata-kata vulgar, hanya tawa, canda, dan suara serak pelan seperti hujan yang jatuh di atap. Malam itu, semua dingin lenyap. Rumah tua yang selama ini beku, akhirnya hangat oleh ramuan Bagas dan cangkulan lembut di kebun kecil kamar kami. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai kamar, membuatku enggan membuka mata. Tubuhku terasa lebih ringan, tapi selimut masih lembab sisa malam penuh siraman dan cangkulan Bagas. Aku tersenyum sendiri, pipi memanas saat teringat semua suara dan tawa semalam. Kupaksakan turun ke dapur, menemukan Bagas sedang menyiapkan sarapan seperti biasa. Namun kali ini, ia lebih banyak diam. Sesekali melirik ke arahku dengan wajah malu-malu. "Kamu kenapa Bagas? Kok seperti kucing habis jatuh dari genteng?" Godaku sambil duduk di kursi roda. Bagas tersenyum kaku. "Gak apa-apa Nyonya, cuma masih kebayang semalam. Takutnya suara kita kedengaran sampai ruang tamu." Aku tertawa pelan, menahan tawa agar tak pecah terlalu keras. "Tenang saja Bagas, di rumah ini
Suara cangkul dan siram-menyiram itu tanda kebun sedang subur. Lagi pula, kalaupun ada yang dengar, paling-paling cuma burung di luar jendela. Tak lama, suara langkah kaki terdengar di depan pintu dapur. Ternyata, pembantu lama datang lebih awal dari biasanya. Ia menatap kami bergantian. Matanya penuh tanda tanya. "Bu, semalam saya dengar air tumpah-tumpah dari kamar. Itu siraman jamu ya?" Aku tersenyum tenang, sengaja menahan tawa. "Iya, Mbak. Kadang tanah kering memang butuh lebih banyak air. Pagi ini buktinya, saya bisa ke dapur tanpa susah payah." Bagas hanya bisa tertunduk, menyendok bubur pelan, tapi matanya mencuri pandang ke arahku penuh rasa syukur. Selesai sarapan, aku mengajak Bagas ke teras, menikmati udara segar dan kopi pagi. Suara burung bernyanyi, udara terasa lebih hangat dari biasanya. "Bagas, kau tahu, malam seperti semalam hanya bisa terjadi kalau ada dua tukang kebun yang saling percaya. Kalau cuma satu yang kerja, tanah tetap kering dan bunga tetap layu." Ia menatapku, kini lebih berani. "Kalau Nyonya percaya, saya janji. Mulai hari ini saya siap cangkul dan siram tiap malam. Tak perlu takut gosip. Yang penting, kebun bahagia." Aku tertawa kecil, lalu menepuk tangannya. Gosip akan selalu ada, tapi kebahagiaan hanya milik yang berani meracik sendiri. Mulai sekarang, rumah ini tak akan pernah dingin lagi. Hari itu, tak ada yang berubah di luar, tapi di dalam rumah, segala yang kering telah bersemi lagi. Semua dimulai dari secangkir ramuan, canda dan cinta yang tumbuh perlahan di antara dua orang yang sama-sama pernah kesepian. Sudah seminggu sejak malam penuh kehangatan itu, dan entah bagaimana tubuhku jauh lebih segar. Setiap pagi, aku kini bisa bergerak ke taman tanpa harus meminta bantuan. Bagas selalu setia di sampingku, kadang mendorong kursi roda, kadang sekadar berjalan pelan di sebelahku, sambil membawa termos kecil berisi ramuan hangat. Aku menghentikan kursi di bawah pohon mawar yang dulu hanya bisa kupandang dari jauh. Bagas duduk di atas bangku, matanya berbinar melihat aku berdiri sendiri, walau perlahan. "Bagas, lihat, hari ini aku tak perlu dipegangi. Kaki ini memang belum sekuat dulu, tapi rasanya tanah di taman ini lebih lembut dari biasanya." Ia tersenyum lebar. "Wah, tanah yang sering disiram memang makin subur, Nyonya. Kalau terus dilatih, nanti bisa lari-lari keliling kebun." Aku tertawa, menahan bau Bagas agar ia tidak buru-buru menjauh. "Kalau nanti aku sudah bisa berlari, jangan-jangan kamu malah takut ditinggal ya?" Bagas pura-pura mengeluh. "Kalau Nyonya lari, saya jadi kangen suara kursi roda yang ngik-ngik pagi-pagi. Tapi kalau Nyonya mau, saya siap jadi tukang dorong seumur hidup." Sore itu, pembantu dan tetangga lewat membawa kue. Tersenyum melihat aku duduk santai, tanpa terlihat sakit. Tak ada lagi tatapan curiga. Gosip mulai berubah jadi ucapan selamat. "Ibu, katanya Nyonya sekarang makin sehat karena jamu dan cangkulannya Pak Bagas ya?" bisik pembantu sambil menyajikan teh. Aku tertawa, menoleh ke Bagas yang tiba-tiba saja malu-malu. "Bukan cuma jamu, Mbak, tapi semua yang datang dari hati, dan sedikit siraman ekstra tiap malam, kadang pagi juga." Bagas menyikut lenganku pelan, berbisik, "Nyonya, nanti kalau kebanyakan siram, bunga bisa kebanjiran." Aku tersenyum lebar. "Tak apa, Bagas. Selama kamu ada di sini, kebun ini tak akan pernah kekeringan lagi." Sore itu, rumah yang dulu sepi, kini dipenuhi suara tawa dan cerita. Aku merasa benar-benar pulih, bukan hanya karena ramuan Bagas, tapi karena hatiku kembali menemukan arti kehangatan. Tidak pernah kusangka, tukang jamu dari desa bisa mengubah hidupku sedalam ini hanya dengan siraman sederhana dan cangkul yang tak pernah lelah merawat. Pagi ini udara terasa berbeda, matahari menyelinap lewat tirai, burung-burung bernyanyi di taman, dan aroma jamu segar sudah lebih dulu memenuhi rumah sebelum aku benar-benar bangun. Begitu membuka mata, kulihat Bagas sudah berdiri di depan jendela, menyiapkan ramuan hangat dengan senyum yang selalu sama setiap pagi. "Kok pagi-pagi sudah berdiri di situ, Bagas? Tak bosan racik jamu buatku setiap hari?" Ia tertawa kecil. "Selama tanahnya subur, saya tak akan lelah, Nyonya. Lagian,
Siapa lagi yang bisa saya siram dan cangkul? Kalau bukan di kebun ini. Aku menarik selimut. Pura-pura cemberut manja. Jangan-jangan nanti kamu pergi cari tanah baru buat dicangkul. Jangan buat aku kehilangan tukang kebun langka sepertimu ya. Bagas duduk di tepi ranjang, menatapku dengan mata lembut yang selalu membuatku lupa diri. Saya di sini bukan cuma buat kerja, Nyonya. Kalau boleh jujur, saya jatuh cinta pada tanah ini, pada semua bunga di taman, dan pada pemilik kebunnya. Hatiku bergetar, pipiku panas, tapi aku tak ingin menahan lagi rasa yang selama ini ku bendung. Bagas, kau tahu, rumah ini sudah lama dingin, tapi sejak kamu datang, semua jadi hangat. Sprei basah bukan karena embun, tapi karena kebun kecil kita selalu disiram dengan cinta. Bagas tersenyum, menggenggam tanganku. Kalau Nyonya percaya, mulai hari ini kita racik ramuan baru, ramuan kebahagiaan. Biar tak ada lagi malam dingin, tak ada lagi pagi yang sepi. Aku mengangguk, menahan haru yang hampir tumpah. Bagas, tetaplah di sini. Jangan kemana-mana. Cangkul dan siramlah hatiku seumur hidup. Biar bunga di kebun ini tak pernah layu lagi. Bagas tertawa pelan, lalu memelukku erat. Siap, Nyonya. Selama kebun ini butuh saya, tak akan ada tanah lain yang saya cari. Pagi itu, rumah besar yang dulu hanya saksi sepi, kini jadi tempat tawa, candaan dan janji. Tak ada pesta, tak ada tamu. Hanya dua insan yang saling menyiram dan mencangkul hati. Menanam benih bahagia yang pelan-pelan tumbuh subur, tanpa takut musim apapun